Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, setelah beberapa bulan lalu kita udah ditunjukin teaser pembuka dari series Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury yang memberikan sedikit clue tentang bagaimana atmosfer atau gambaran umum yang terdapat dalam mini series yang rupanya masih menyisakan banyak tanda tanya ya. Seperti gimana gambaran ceritanya dan siapa aja tokoh yang bakal hadir dalam mini series. Terkhusus identitas dari tokoh main karakter wanitanya yang belum dijelaskan sama sekali. Nah, kita akhirnya ditunjukin clue-clue baru yang jauh lebih menjelaskan bagaimana ceritanya nanti, lalu tokoh-tokoh lainnya yang bakal mewarnai cerita, hingga staff-staff yang bekerja di balik layar pembuatan Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari siapa aja yang bekerja di balik produksinya ya. Oke, yang pertama untuk direktur atau sutradaranya, series satu ini bakal diarahkan oleh Hiroshi Kobayashi, yang mana sebelum dia mengarahkan series Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury ini, beberapa series animasi Jepang lainnya juga sempat ia garap ya, seperti Kill la Kill, Kiss Never, serta baru-baru ini yang kemarin barusan rilis di Netflix yaitu Spriggan. Hiroshi ini juga sempat terlibat dalam beberapa proyek animasi lainnya, namun bedanya dia nggak merangkap sebagai direktur, melainkan hanya sebagai tim art aja ya. Nah, kebanyakan orang yang mengenal Hiroshi ini dengan pengarah yang lebih memfokuskan kepada hal-hal yang berunsur drama ya. Jadinya mungkin si Hiroshi ini dalam cerita Gundamnya nanti bakal memfokuskan kepada hal-hal dramanya aja. Nah, tapi di sini Hiroshi yang merangkap sebagai direktur juga dibantu oleh wakilnya yaitu Ryo Ando, yang mana untuk Ryo Ando ini cukup dikenal dengan pengarahan yang terfokus pada segi actionnya, dimana pastinya untuk Gundam sendiri elemen action merupakan salah satu elemen penting yang harus dibangun dan nggak boleh ketinggalan. Nah, maka dari itu bisa dibilang ya duet Hiroshi dan Ryo Ando ini akan menjadi duet super, dimana Hiroshi yang memegang kualitas dramanya sedangkan Ryo Ando yang akan lebih banyak berfokus dalam hal actionnya. Nah, selain kita diperkenalkan dengan Hiroshi Kobayashi sebagai direktur berserta wakil Ryo Ando, kita diperkenalkan juga dengan Ichiro Okoichi yang merangkap sebagai penulis skrip. Nah, nama ini cukup menyita perhatian admin ya, dan juga ngebuat beberapa fans Gundam yang pertama kali tahu nama ini pastinya mulai berekspektasi lebih terhadap unsur cerita yang bakal dibawakan dalam mini series. Sebab nama Ichiro Okoichi sendiri udah nggak asing lagi di telinga para penggiat anime. Salah satu anime yang membesarkan namanya ialah Code Geass, anime action mecha yang sempat populer banget di masanya. Jadi nggak salah kalau orang-orang bakal berharap lebih untuk jalan cerita dari mini series. Nah, namun adanya hype atau antusiasme orang-orang atas keterlibatan Okoichi dalam proyek series Gundam ini nggak tanpa alasan. Di satu sisi sebagian orang menganggap kalau series ini bakal pecah seperti halnya Code Geass yang laris banget di pasaran, tapi sebagian orang lagi berharap jangan sampai series Gundam ini memiliki alur cerita yang kurang seperti halnya karya-karya Okoichi setelah Code Geass. Contohnya aja kayak Velvet The Liberator ataupun Kabaneri yang menurut orang-orang agak kurang aja gitu dibandingkan karya sebelumnya yang sukses yakni Code Geass. Semenjak itulah banyak orang yang beranggapan kalau Okoichi ini orang yang agak kurang konsisten aja gitu dalam menggarap sesuatu. Ya, karya-karya Okoichi ini setelah Code Geass ya bukan berarti jelek ya, hanya saja ada beberapa aspek penurunan yang nggak gambarin Okoichi di Code Geass. Cuman ini dulu ya, jadi sekarang kita harus yakin melalui series Gundam 1 ini Okoichi bakal ngebawain jalan cerita yang bakal muasin harapan kita. Seperti halnya Okoichi muasin harapan orang-orang dengan karya Code Geass-nya. Oh ya, BTW series Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury ini merupakan karya yang mewarisi waktu tayang Code Geass loh. Pas Code Geass lagi musim-musimnya tayang di televisi. Apalagi keduanya ini juga sama-sama rilis di bulan Oktober. Apa ini kebetulan atau memang udah direncanain sama Sunrise ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, selain nama direktur dan juga penulis skripnya, di sini disebutin juga desainer mekaniknya. Yang mana seperti dugaan orang-orang yang sudah sempat admin bahas di video sebelumnya, betul aja di sini IP Gyobu yang juga mendesain desain Gundam dari series Gundam Blood Orphan dan Gundam Girecon juga terlibat dalam series ini. Ya, meskipun diungkap kalau IP Gyobu ini tidak secara penuh bertanggung jawab atas desainnya ya, melainkan Juntaro Sato atau dikenal dengan JNT Head yang dipasarkan untuk memegang posisi utama sebagai desainer mekanik dari Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Ya, spekulasi orang-orang mengenai IP Gyobu yang terlibat dalam proyek ini ya ternyata benar, meskipun IP Gyobu nggak terlibat banyak ya. Nah, untuk JNT Head sendiri ini sebenarnya juga nggak asing ya, yang mana JNT Head ini atau Juntaro Sato ini banyak terlibat dalam proyek game-game terkenal, salah satunya ialah Metal Gear Solid. Oke, dari staff-staff penting yang bekerja di balik layar produksi melalui rilisan terbaru kemarin, kita ditunjukin juga poster terbaru yang memberikan sedikit gambaran kembali mengenai salah satu unsur yang
yang terdapat dalam seriesnya nanti. Dimana dalam poster tersebut kita ditunjukin main karakternya dengan Gundam Aerial di belakangnya. Pose dari main karakter dengan Gundam Aerial di belakangnya ini sebenarnya merupakan pose yang sama yang sempat kita lihat juga di poster sebelumnya ya. Hanya saja di poster baru ini kita ditunjukin background yang berbeda. Di poster terbaru ini kita ditunjukin background lokasi yang sepertinya berlokasi di luar angkasa, tepatnya di sebuah koloni gitu ya. Nah, banyak yang bilang kalau jenis koloni yang ada dalam poster ini ialah jenis koloni Stanford Taurus. Hal tersebut bisa dilihat dari bentuk koloni yang menyerupai kayak semacam cincin yang ditunjukin lewat lekukan bentuk melingkar yang sepotong bisa kita lihat ya. Nah, kalau benar ini adalah bentuk koloni Stanford Taurus, bentuk koloni semacam ini sebenarnya udah pernah ditampilin di seri-series Gundam sebelumnya. Seperti contohnya koloni Laplace yang sempat ditampilin di Mobile Suit Gundam Unicorn. Nah, dari posternya ini sepertinya udah jelas ya kalau lokasi ceritanya bisa jadi bakal lebih banyak terjadi di luar angkasa. Apalagi hal ini juga diperkuat dengan rilisan kemarin yang mencantumkan sedikit sinopsis cerita secara umum, yang mana di situ dijelaskan bahwa saat ini era dunia telah memasuki era di mana banyak korporasi atau perusahaan menetap di luar angkasa dan membangun sebuah sistem ekonomi yang sangat besar. Dan disebutkan juga semesta yang terdapat dalam series ini ialah semesta Adstella 122. Artinya di sini jelas ya kalau Gundam The Witch from Mercury ini nggak ada hubungannya sama semesta di series Gundam Alternate Universe lainnya, jadi pure semesta baru. Oke, kita lanjut lagi. Nah, masih di narasi sinopsisnya, kalimat selanjutannya disebutkan bahwa di era tersebut hidup seorang gadis yang berasal dari sebuah planet Mercury atau Mercurius yang merupakan sebuah planet pinggiran. Gadis tersebut pindah ke Astikasia School of Technology, kayak semacam akademi atau instansi teknik gitu yang dijalankan oleh sebuah perusahaan industri mobile suit bernama Benerit Group. Dan gadis yang dimaksudkan tersebut ialah Suletta Mercury yang merupakan main karakter yang identitasnya terus menjadi tanda tanya selama ini. Nah, kepribadian Suletta ini diceritain pemalu dan sulit untuk bersosial gitu. Mungkin kayak semacam introvert ya. Nah, sehingga di sini dengan kepribadian tersebut Stella harus beradaptasi dengan teman-teman di lingkup akademinya. Apalagi dia ini merupakan siswa tahun kedua dari Departemen Piloting di Astikasia School of Technology. Artinya di departemen tempat Suletta tersebut, Suletta akan banyak mempelajari mengenai hal-hal seputar memeloti mobil suit gitu ya. Nah, di sini menarik nih, dimana konsep semacam akademi atau sekolah gini diusung ke dalam cerita Gundam. Mungkin jadi yang pertama kali cerita Gundam difokuskan ke konsep semacam ini ya. Mungkin kita tahunya konsep ala-ala sekolah gini sempat disinggung di series Gundam Build Factor 3 ya. Meskipun ya ujung-ujungnya nggak ala-ala sekolah banget. Nah, kalau The Witch from Mercury ini kayaknya beda. Ceritanya bakal lebih terfokus dan berangkat pada persaingan antar siswa di suatu akademi gitu, dimana siswa-siswanya ini belajar tentang teknik seputar mobil suit gitu. Nah, banyak yang bilang konsep cerita semacam ini mirip dengan cerita yang terdapat dalam manga Mobile Suit Gundam École du Ciel, dimana seorang gadis bernama Asuna Elmarit yang merupakan seorang siswa yang terdaftar dalam Akademi École du Ciel, semacam sekolah militer gitu. Nah, bisa jadi konsep cerita dari The Witch from Mercury bakal jadi kayak gitu juga. Awalnya Suletta menghadapi realitanya sebagai seorang siswa yang diremehkan oleh siswa lainnya, lalu kemudian timbul konflik internal yang lama-kelamaan konflik tersebut menjalar ke konflik yang lebih besar. Apalagi di sini penulis skripnya yaitu Ichiro Okoichi bukan pertama kali yang mengarahkan cerita-cerita yang berlatar akademi gini. Karya-karya Okoichi sebelumnya juga menerapkan komposisi yang sama seperti ini. Contohnya aja kayak Code Geass maupun Valkyrie The Liberator. Sehingga jelas elemen cerita semacam ini sudah nggak asing lagi buat Okoichi dan memungkinkan juga Okoichi untuk mengeksplor ceritanya lebih jauh lagi. Di sini sepertinya Sunrise juga benar-benar berharap besar untuk kesuksesan series ini ya. Untuk itulah Okoichi dipilih sebagai penulis skripnya. Nah, selain kita udah diberitahu mengenai identitas tokoh utamanya yaitu Suletta Mercury, di sini kita dikasih tahu juga tokoh-tokoh lain yang mungkin akan menjadi saingan Suletta selama di akademi beserta mobil suit yang akan mereka piloti. Nah, mereka sama seperti Suletta yang juga merupakan siswa di sekolah tersebut, yang mana kehadiran mereka di sana mewakili masing-masing perusahaan. Nah, kalau diperhatikan di beberapa tokoh yang diperkenalkan ini disebutin juga istilah afiliasi gitu atau kelompok mungkin ya, untuk mewakili setiap perusahaan yang mengirimkan mereka ke akademi. Nah, tokoh pertama di sini ada Guel Jetrek yang mewakili perusahaan Jetrek Heavy Masonry dengan afiliasinya bernama Jetrek House. Nah, Guel ini disebutin sebagai pewaris dari perusahaan Jetrek Heavy Masonry, yang artinya Guel ini bisa jadi merupakan anak pimpinan dari perusahaan tersebut. Di sini disebutin juga kalau dia adalah siswa tahun ketiga di Departemen Piloting, satu departemen seperti Suletta ya. Artinya Guel ini bakalan jadi salah satu saingan Suletta di sekolah nanti. Apalagi disebutin juga di deskripsinya kalau Guel ini punya karakter yang kasar dan cepat marah, serta pede terhadap penampilannya sendiri. Tampang dari Guel sendiri ini udah gambarin banget anak-anak nakal yang sok gitu. Rambut gondrong, badan besar, beserta seragam yang ia kenakan yang nggak rapi. Jadi cocok aja kalau Guel ini bakal menjadi orang pertama yang Suletta
lawan di akademi. Apalagi di sini Guel juga memiliki mobile suit pribadinya bernama Guel Dilanza. Nah, bentuk dari mobile suit Guel ini persis kayak penampilan dari Guel sendiri ya sebagai pilotnya, sama-sama besar atau gemuk gitu. Nah, kesan pertama kali pas admin ngelihat Guel Dilanza ini, kok gemuknya ini ingatin admin sama Gustav Karl dari Mobile Suit Gundam naratif ya, yang mana dari bagian bodi sampai kaki ini gemuk semua. Nah, selain itu admin juga fokus sama bagian kepalanya yang berbentuk kayak semacam tanduk kumbang gitu, ditambah ada hiasan helai bulu di atasnya. Nah, di sini Mobile Suit Guel Dilanza ini ditunjukin memegang semacam kayak tombak di tangan kanannya gitu, yang artinya bisa jadi Guel Jetruk yang merupakan pilotnya merupakan pilot dengan spesialis pertempuran jarak dekat. Jadi ya cocok aja lah sama tampangnya. Oke, kita next lagi ke tokoh berikutnya, ada Elan Seras, siswa yang mewakili perusahaan PEL Teknologi. Elan ini merupakan siswa tahun ketiga di Departemen Piloting yang membawahi afiliasi bernama PEL Host. Nah, berbeda dari Guel, Elan ini digambarin sebagai orang yang pendiam dan penyendiri gitu. Bahkan dibilang kalau Elan ini tidak pernah membuka hatinya untuk siswa-siswa lain di sekolah, ala-ala cowok cool gitulah. Nah, tapi di sini yang cukup mengejutkan kalau Elan ini diceritain memiliki ketertarikan dengan Suleta, sang tokoh utama. Mungkin karakter Elan ini bakal jadi tokoh tengah yang kadang ngebantu Suleta karena ia suka, tapi kadang juga nggak terlalu nunjukin kalau dia itu bantu. Nah, di sini Elan memiloti Gundam Varak, mobil suit tipe Gundam ketiga yang diperkenalkan dalam nih series. Meskipun buat admin bentuknya ini nggak nyerupai Gundam ya, kalau dilihat dari bentuknya, mungkin aja nih mobil suit yang bisa bertransformasi ke bentuk pesawat gitu, atau mungkin bentuk lain. Oh ya, di tangan kanannya ini kita bisa ngeliat kalau Gundam Varak ini ngegenggam jenis senjata laras panjang yang bisa jadi Gundam Varak ini dikhususkan untuk mobil suit dengan pertempuran jarak jauh. Laras panjang yang tersebut bisa jadi merupakan senjata berjenis sniper gitulah. Nah, tokoh berikutnya lagi ada Sadik Zeneli yang mewakili perusahaan Grizzly Defense System dengan afiliasinya bernama Grizzly Host. Beda juga dari Guel dan Elan, Sadik ini sepertinya punya perangai yang lebih santai. Itu terlihat dari pakaiannya yang terlihat sederhana dengan sandal di kakinya. Nah, Sadik ini merupakan siswa tahun ketiga sama seperti Guel dan Elan di Departemen Piloting. Sadik ini diceritain merupakan anak angkat dari CEO Grizzly Defense System yang sepertinya dia berasal dari bangsa Timur Tengah gitu ya. Yang mana itu terlihat dari namanya Sadik, nama-nama Timur gitu. Meskipun merupakan seorang siswa, Sadik telah menunjukkan keahliannya dalam bisnis. Bahkan dia disebutin juga sebagai calon eksekutif generasi berikutnya. Nah, di sini Sadik memeloti mobil suit bernama Michaelis ya. Nah, kalau diperhatikan desain dari Michaelis ini serupa dengan mobil suit yang bakal muncul di prolognya nanti, yaitu Beggar Bow. Kemiripannya ini bisa dilihat dari motif tanda X timbul di bagian kepalanya, serta kesamaan dalam hal warna. Ya, di sini bisa jadi desain semacam ini merupakan desain dasar mobil suit milik perusahaan Grizzly Defense System. Apalagi di prolognya nanti kemungkinan besar kita bakal ngelihat pertempuran di antara mobil suit Beggar Bow milik Grizzly Defense System ngelawan Gundam Lubris atau Gundam Lifrit dari Mercury. Mengingat Gundam Aerial disebutin dibuat dari Mercury, serupa dengan Gundam Lifrit yang bakal muncul di prolognya nanti. Oh ya, tapi di sini belum dijelaskan ya apakah tempat asal dari Suleta ini yaitu Mercury adalah sebuah perusahaan juga. Hanya disebutin kalau Mercury ini hanyalah sebuah planet pinggiran. Kata The Witch dari judulnya pun belum dijelaskan juga. Nah, tapi di sini admin juga kuat kalau tempat asal dari Suleta yakni Mercury memiliki latar belakang yang kuat untuk dibahas. Kata Witch yang juga ada di judulnya ya bisa jadi berasal dari planet Mercury itu sendiri. Makanya judulnya The Witch from Mercury. Dan juga fitur teknologi yang terdapat dalam Gundam Aerial di mana di sebagian tubuhnya dapat mengeluarkan goresan sinar cahaya berwarna merah seperti yang sempat admin bahas di video sebelumnya. Bisa jadi ya teknologi tersebut adalah teknologi khusus yang diciptakan oleh orang-orang planet Mercury. Ya karena kita tahu sendiri cerita yang diusung dalam Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury ini sepertinya berfokus pada konflik antar perusahaan atau afiliasi gitu. Yang mula-mula nantinya konflik tersebut bermula dari persetujuan antar siswa yang dikirimkan oleh masing-masing perusahaan yang disebutkan merupakan bagian dari Banneret Group yang membawahi akademi tempat mereka belajar yakni Akademi Astikasia School of Technology. Oh ya, dari siswa-siswa tersebut kurang satu lagi nih yang belum admin sebutkan, yang kemungkinan besar memiliki porsi penting dalam pengembangan cerita dalam ini series, yaitu ada Miorin Rembrandt yang merupakan putri dari Presiden Banneret Group sekaligus juga dewan yang membawahi Akademi Astikasia, Deling Rembrandt. Artinya ayah dari Miorin ini yaitu Deling Rembrandt memiliki jabatan penting di seluruh perusahaan tadi. Sama seperti Suleta, Miorin ini juga siswa tahun kedua, hanya saja Miorin ini berasal dari Departemen Strategi ya. Nah, karena Miorin ini berasal dari departemen tersebut yaitu Departemen Strategi, Miorin ini bukanlah seorang pilot dari Mobile Suit ya. Nah, uniknya dari karakter Miorin ini meskipun dia putri dari petinggi Banneret Group, Miorin ini memiliki keinginan untuk memberontak gitu. Nah, sampai sini sepertinya jelas ya jika Banneret Group ini bisa jadi ya merupakan perusahaan yang bermasalah atau penuh konflik gitu. Dan di sini Miorin
hadir untuk membenahi apa yang sudah dimulai oleh perusahaan yang dipimpin oleh ayahnya tersebut. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan Suletta dengan Gundam aerialnya. Nah, Meuron ini menurut admin bakal jadi second karakter yang bakal nemanin Suletta selama di akademi, terkhusus pada situasi bertempur antar Mobile Suit. Mengingat dijelaskan juga kalau Meuron ini merupakan siswa berprestasi di departemennya, yaitu departemen strategi. Bisa jadi ya Meuron ini jadi kayak semacam operatornya Suletta gitu selama di akademi, kayak Orga sama Megasuki dari Gundam Iron Blood Orphans. Ini masih perkiraan admin loh ya, bisa benar bisa juga salah. Nah, selain ditunjukin beberapa hal tambahan yang dirilis dari situs resminya, kita ditunjukin juga sebuah promosi dari Gundam The Witch from Mercury yang melakukan kolaborasi dengan salah satu brand department store yang cukup populer di Jepang, yakni Parco. Nah, melalui salah satu video promosinya tersebut ditampilin icon atau maskot dari brand Parco ini dengan wujud binatang koala bernama Parkoala yang muncul berdampingan dengan Gundam Aerial. Nah, di situ kita diliatin Parkoala yang sedang memeloti Gundam Aerial, di mana di situ kita bisa juga ngelihat gambaran sedikit dari kokpit Gundam Aerial. Ya, meskipun ini hanya video promosi dari brand Parco yang bekerja sama dengan Gundam The Witch from Mercury, tapi bisa aja ini merupakan kokpit asli yang nantinya bakal kita lihat juga di animenya. Nah, kalau dilihat bentuk kokpitnya ini cukup unik ya bentuknya. Nuansanya itu senada sama warna-warna sinar yang terdapat di sebagian bodi Gundam Aerial. Nah, di situ ditunjukin juga untuk menyalakannya ada kayak semacam tombol mungkin di bagian armrest atau sandaran tangan gitu ya. Lalu Gundam Aerial menyala dengan warna sinar di sebagian tubuhnya. Nah, dari cuplikan tersebut admin nggak bisa komentar terlalu banyak ya, karena masih belum pasti apakah bentuk kokpitnya seperti itu atau bukan, atau itu hanya sekedar desain kokpit yang dibuat untuk sebatas video promosi itu aja. Tapi kalau memang benar kayak gitu, buat admin desain tampilan kokpitnya ini cukup unik ya. Ada motif garis-garis kayak di bodinya, dan kalau dilihat sekilas, ruang kokpitnya ini kayak nggak berada di dalam Gundam Aerial itu sendiri, melainkan kayak lagi di ruang berbeda aja gitu. Apakah mungkin ada hubungannya sama Witch seperti di judulnya? Ya, kita lihat aja nanti. Oke, secara keseluruhan buat admin sendiri, series ini ngambil konsep baru yang mana bisa dibilang sekaligus juga mematahkan bayangan admin soal ini series. Admin ngira kalau ini series bakal jadi series anime yang ceritanya itu benar-benar gelap atau suram gitu, dimana tokoh utamanya yaitu Suletta bakal jadi kayak semacam satu-satunya remaja yang bakal bawa perubahan. Ternyata dugaan admin salah. Tema yang diambil justru tema-tema yang ngambil latar belakang akademi yang bisa jadi bakal lebih banyak bahas permasalahan remaja yang lama-kelamaan menjalar ke konflik dewasa. Oh ya, di sini admin perhatikan juga kalau outfit dari seragam yang dikenakan Suletta yang ditunjukin di rilisannya ini terlihat beda ya dengan tokoh-tokoh lainnya. Suletta mengenakan seragam berwarna putih, sedangkan tokoh-tokoh lainnya ini mengenakan seragam hijau gitu. Nah, di sini admin nggak tahu kenapa dibuat beda ya. Padahal di posternya dulu yang memperlihatkan Suletta dengan Gundam Aerial yang sedang berada kayak semacam di padang gurun gitu, Suletta di situ mengenakan seragam seperti tokoh-tokoh lain yang ditunjukin di sini. Mungkin di sini sepertinya di akademi tempat Suletta belajar memang terdapat dua jenis seragam gitu ya. Oke, mungkin gitu aja pembahasan singkat yang bisa admin bahas dari update Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury kali ini. Dan dalam waktu dekat ini ya, kita mungkin cukup sabar nunggu aja episode prolog yang bakal tayang Juli nanti, yang kemudian disusul series utamanya bulan Oktober nanti. Nah, admin mau tahu kalau menurut kalian gimana tanggapan kalian soal update info Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury kali ini? Kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu yang bisa admin bahas di video kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia yang penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki ataupun dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen kalau kalian mau ngasih saran ke admin bahas apa berikutnya, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!